Ruben Amorim gunakan shape 5-4-1 ketika bertahan saat melawan Man City. Dengan struktur bertahan demikian, banyak muncul ruang dan celah di sektor tengah. Di babak kedua, Ruben Amorim melakukan perubahan struktur bertahan dari 5-4-1 menjadi 5-3-1-1 atau 5-3-2. Ya, Sporting Lisbon berhasil mengalahkan Man City dengan skor akhir 4-1 dalam lanjutan Liga Champions Eropa. Terlebih dahulu, City ciptakan gol di menit 4 lewat Phil Foden, lalu disamakan oleh Sporting Lisbon di menit 38 lewat gol Victor Gyökeres. Gol kedua Lisbon dicetak oleh Araujo di menit 46. Lalu gol ketiga Lisbon dicetak lagi Victor Gyökeres di menit 49 lewat titik putih penalti, dan gol keempat Lisbon dicetak hat-trick Victor Gyökeres di menit 80 kembali lewat titik putih penalti. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, kalau kita lihat susunan formasi Sporting Lisbon bersama Ruben Amorim, di atas kertas gunakan pola 1-3-4-2-1 atau 1-3-4-3. Sedangkan Man City bersama Pep Guardiola di atas kertas gunakan pola 1-4-1-4-1. Nah, ini merupakan struktur penyerangan yang dilakukan oleh Pep Guardiola bersama Man City. Jelas bagaimana Pep Guardiola mencoba menciptakan overload banyak orang di sektor tengah dengan menginstruksikan fullback kanan Manchester City yang bernama Lewis masuk ke dalam yang istilahnya sebagai inverted fullback. Sedangkan Ruben Amorim bersama Sporting menggunakan struktur bertahan 5-4-1. Nah, dengan konsekuensi kekalahan orang di sektor tengah dari Sporting Lisbon, muncullah hal seperti ini di saat Lewis dan posisi Kovacic berhasil mengikat salah seorang dari pemain tengah Sporting yang bernama Yulman. Nah, karena kalah orang Yulman, maka bisa banyak ruang yang didapatkan oleh pemain City, tetapi permainan kekompakan, kemudian performa pemain City pun kolektivitasnya tidak begitu prima pada saat menghadapi Sporting Lisbon. Nah, dalam waktu beberapa menit kemudian, tepatnya kurang lebih di menit ketiga, build up coba dilakukan oleh pemain Sporting Lisbon, tujuannya ke salah seorang dari dua pemain tengah yang dimiliki oleh Sporting, yaitu Morita. Di momen tersebut, Man City secara progresif melakukan yang namanya counter press, dan Morita pun memang tidak melakukan scanning, dan akibat situasi tersebut jatuh kembali bola ke posisinya pemain Manchester City. Nah, di momen ketika bertahan Sporting Lisbon sudah tidak seimbang, sudah tidak balance teman-teman. 3 versus 3 di sisi bertahan Sporting, lebih spesifiknya Debas, salah seorang pemain bertahan dari Sporting, menghadapi dua pemain City, Nunez dan Foden. Nah, karena kekalahan orang Debas menyulitkan dirinya untuk mengantisipasi tendangan yang dilakukan oleh Foden, tercipta sebuah gol. Nah, ini kembali struktur penyerangan yang dilakukan oleh Manchester City. Bagaimana upaya menciptakan banyak orang di sektor tengah, dan ketika bertahan, Sporting Lisbon pun jelas menggunakan struktur 5-4-1. Nah, di momen ini Man City melakukan permainan passing dari kaki ke kaki lewat Foden ke posisi Simpson. Tujuannya jelas teman-teman, untuk menggerakkan 5-4-1 dari Sporting agar memunculkan ruang. Nah, bola dikuasai oleh Savinho dan dia melakukan akselerasi, akibat muncul kerenggangan. Apa yang dilakukan oleh Savinho dipatahkan oleh pemain Sporting akibat sudah semakin rapat lagi struktur bertahan yang dimiliki oleh Sporting Lisbon. Nah, ini jelas bagaimana Lewis masuk ke tengah sebagai inverted fullback. Jelas Manchester City menciptakan overload di sektor tengah dan ruang kerap muncul di area koridor half space yang diisi oleh Lewis ataupun Foden seperti diskematisasi gambar ini. Ya, sekali lagi bagaimana ketidakcepatan aliran bola dilakukan oleh pemain City, baik itu Kovacic, Silva, dan lain sebagainya teman-teman. Ruang yang muncul bagi Lewis ataupun Foden tidak terokupansi secara prima di beberapa momen. Ketika bertahan, Sporting gunakan shape 5-4-1. Lewis tetap sebagai inverted fullback. Ia berupaya mengikat Araujo di sektor penyerangan kanan City ataupun sektor pertahanan kiri dari Sporting Lisbon. Nah, di area kanan dari City muncul overload Lewis, Savinho melawan satu pemain bertahan Sporting yang bernama Araujo. Nah, kemudian 4 pemain tengah yang dimiliki oleh Sporting saat bertahan teman-teman, ini pun tidak
cukup agresif untuk bisa mematahkan aliran passing Akanji ke posisinya Foden. Jadi apa efeknya bagi City? Maka mereka mudah untuk mengalirkan bola ke depan dan ujungnya menciptakan sebuah peluang dari Savinho ke posisi Haaland. Nah, ini momen lain pada saat 5-4-1 yang dimiliki oleh Sporting Lisbon tidak eligible tuh untuk mengantisipasi permainan overload ataupun diamond unggul orang di sektor tengah yang dilakukan oleh Manchester City, teman-teman. Akhirnya dari posisi Akanji dengan mudah diberikan ke posisinya Foden. Lewis kembali masuk ke sektor tengah sebagai inverted fullback. Nah, dan ya dari situasi tersebut kita bisa menyaksikan bagaimana ruang yang muncul bagi Lewis di sektor tengah, teman-teman. Dan di sini dengan reaktif pemain depan dari Sporting ataupun Ford namanya, teman-teman, coba melakukan covering. Nah, dan titik lemah yang dimiliki oleh City dari tactical inverted fullback yang coba mereka aplikasikan sosok Lewis itu sendiri. Banyak sekali keputusan gerakan-gerakan yang ia lakukan tidak memberikan kontribusi, malah beririsan dengan pemain-pemain City lainnya, dan imbasnya ya tidak begitu spesial peran dari Lewis. Dan ini momen bagaimana Lewis tidak begitu presisi pergerakan pembacaan arah bolanya dari Bernardo Silva dan lepas bola tersebut. Nah, ini momen bagaimana Lewis meminta bola, dia sebagai inverted fullback. Nah, kemudian ketika dia sudah meminta bola, ia beririsan dengan posisi Foden. Nah, akhirnya apa? Karena Lewis tidak begitu proaktif pergerakannya, spesial, dinamis, Foden meminta Lewis untuk bergeser saja ke ruang yang lebih kosong dalam mengalirkan bola, biar Foden saja masuk ke sektor tengah. Dan ya, lihat, Lewis sudah mendapatkan bola. Karena Lewis secara profiling tidak begitu agresif attackingnya, sifat penyerangan dari Man City pun jadi terhambat. Back pass dilakukan. Nah, ini merupakan beberapa penyerangan yang dilakukan oleh Sporting Lisbon. Salah satu upaya yang mereka ciptakan bagaimana memanfaatkan serangan balik dari penyerangan yang gagal lewat Man City. Nah, di sini Savinho coba memberikan passing ke posisinya Lewis. Lewis hanya menunggu. Nah, malah mundur dia lagi, dan efeknya apa? Pemain dari Sporting bisa mendapatkan bola tersebut. Dan di sini tercipta 1-1. Sayangnya Gyökeres tidak prima untuk mengeksekusi. Jadi poin dari Lewis ini mempengaruhi sekali tactical dinamika yang dimiliki oleh Pep Guardiola bersama Manchester City. Dan gol penyeimbang yang dimiliki oleh Sporting Lisbon ini benar-benar dari skematisasi berhasil memancing pemain City untuk melakukan pressing. Nah, di sini Morita dan Yulman merupakan dua pemain tengah yang dimiliki oleh Sporting yang turun ke bawah sebagai penjembatan aliran bola. Morita berhasil mendapatkan bola. Ketika tanpa bola, struktur pertahanan City seperti di gambar ini gunakan shape 4-1-4-1. Terlalu besar beban yang dimiliki oleh Kovacic. Ia harus mengcover area yang ada di sekitarnya. Di sisi lain, Silva dan Foden sudah tertarik, sudah ke-trigger ke posisinya Morita dan Yulman. Morita melakukan bypass ataupun melewati 4 pemain City di sektor tengah dengan bola atas yang sasarannya ke sektor samping, yaitu posisi dari Quenda. Nah, overload lah posisi fullback sebelah kiri yang ditempati oleh Gvardiol bagi Manchester City. Nah, karena overload kalah orang Gvardiol, membuat diri Gvardiol ataupun defense dari City tidak balance, teman-teman. Nah, karena tidak balance, Quenda pun memunculkan yang namanya opsi passing ke posisinya Gyökeres. Di samping memang Kovacic pun tidak secara prominent untuk bisa menyeimbangi gaya permainan Rodri dan terlambat untuk melakukan penutupan. Passing Quenda ke posisi Gyökeres. Gyökeres dengan kecepatannya berhasil menciptakan sebuah gol penyama kedudukan. Setelah gol pertama yang dibuat oleh Sporting pun lebih pede, lebih percaya diri bermain. Di gol kedua ini overload diciptakan oleh Sporting di areanya Lewis. Ada Araujo, ada Ford di situ, teman-teman. Nah, Lewis coba dibantu oleh Kovacic. Nah, Araujo, Ford melakukan permainan kombinasi, baik itu Lewis ataupun Kovacic gagal untuk mengantisipasi upaya yang dilakukan oleh Sporting, sehingga berhasil dilewati langsung berhadapan dengan back dari Man City. Dan Araujo melakukan pergerakan tanpa bola dan tercipta sebuah gol. Efek bagaimana sektor tengah membantu pertahanan bagi Man City khususnya di babak kedua, teman-teman, bocor ataupun lemah sekali.
Kemudian ini gol ataupun proses penalti yang didapat oleh Sporting Lisbon di saat pemain City, Gvardiol, melakukan salah passing, kemudian transisi cepat dilakukan oleh pemain Sporting Lisbon lewat Trincao, yang ujungnya Trincao dijatuhkan di area kotak penalti, tercipta gol lewat Gyökeres ke gawang City. Di babak kedua, ketika Sporting sudah unggul 3-1, Sporting Lisbon pun merubah struktur bertahannya dari 5-4-1 menjadi 5-3-1 ataupun 5-3-2 atau 4 diamond di tengah dan 1 pemain di depan, seperti di skematisasi gambar ini. Tujuannya jelas teman-teman, untuk mengantisipasi overload di sektor tengah. Lewis yang masuk sebagai inverted fullback sudah diantisipasi, di marking oleh Ford, kemudian Foden, Yulman, kemudian Morita pun siap untuk mencegah upaya yang dilakukan oleh City jika mengekspos koridor half space sebelah kiri, dan itu berjalan sukses, berjalan untuk bisa mengantisipasi kekuatan yang dimiliki oleh Manchester City. Good job pemikiran dari Ruben Amorim. Nah, ini momen yang lainnya pada saat 5-3-1 ataupun 5-3-1-1 yang digunakan oleh Ruben Amorim, bagaimana Morita, Yulman, Ford membentuk 3 pemain sejajar teman-teman, dengan tujuan jelas menutup Lewis, menutup Silva, dan menutup Foden, termasuk juga posisi dari Trincao mengantisipasi pemain nomor 6 City yaitu Kovacic. Dan ya, itu sekali lagi berjalan sukses. Ketika sudah berjalan sukses dengan struktur bertahan demikian, di banyak momen seperti di grafis ini digunakan oleh Ruben Amorim strukturnya 5-3-1-1, kemudian ini lagi 5-3-1-1. Ya, kesimpulannya teman-teman, Sporting Lisbon dengan menggunakan struktur bertahan 5-4-1 di awal pertandingan banyak muncul celah, banyak muncul rongga akibat permainan overload banyak orang yang dilakukan oleh Pep Guardiola. Pep Guardiola pun ketika mereka sudah banyak unggul celah, banyak kesempatan, tidak bermain efektif. Kemudian kedua, Ruben Amorim mampu beradaptasi dengan penyerangan yang dilakukan City. Dari struktur bertahan 5-4-1 di babak kedua diubah menjadi 5-3-1-1 ataupun 5 pemain di belakang, kemudian diamond di tengah, kemudian 1 pemain di area depan. Lalu ketiga, Lewis yang diberi kepercayaan oleh Pep Guardiola sebagai inverted fullback jauh dari ekspektasi dan harapan, dan kehilangan Rodri jelas mempengaruhi keseimbangan bertahan yang dimiliki oleh Manchester City. Good job bagi Ruben Amorim. Tentu ini menumbuhkan ekspektasi untuk dirinya dari pendukung Manchester United. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Bye.